everyone. In this occasion, today we will discuss about agreement. What is agreement? Mungkin kalian mikirnya agree itu setuju, agreement itu perjanjian atau persetujuan. No, agreement in this case is agreement in the term of grammar. Agreement yang akan saya bahas kali ini adalah agreement dalam grammar. Agreement dalam grammar it means seperti ini. Jadi subject and verb agreement. First, subject and verb agreement. Jadi kalau subjeknya I, verbnya harus apa? Contoh sederhananya seperti simple present tense. Itu kan kalau he, she, it, verbnya harus diikuti s atau es. She works. Nggak mungkin I works gitu ya. Jadi she works. In the case of subject-verb agreement, tidak hanya masalah itu juga. Expression of time, distance, price, and weight need a singular verb. Maksudnya gimana? Jadi waktu, jarak, harga, ataupun berat itu dianggap singular. Singular itu apa sih? Singular itu tunggal, plural itu jamak. Jadi waktu, jarak, uang, berat itu dianggap single, dianggap satu. Contohnya 20,000 rupiah is too much to spend on lunch every day. Nah, 20.000 itu to be-nya, verb-nya pakainya is bukan are karena dia dianggap singular. Sama juga 25 km is too far. 25 kilo itu terlalu jauh, contohnya seperti itu. Tidak hanya waktu, distance, price, dan weight, tapi fraction or their equivalence, the noun determines the verb. Fraction itu apa sih? Itu loh, pecahan. Jadi kalau setengah, 3/4, 2/, nah di sini case-nya contohnya 2/3. 2/3 itu 2/3. 2/3 of the land has been sold. 2/3 of the products have been sold. Nah, untuk fraction itu tergantung kata benda yang mengikutinya. Jadi 2/3 dari tanah telah dijual. Tanah itu kan singular, nggak bisa dihitung. Jadi pakainya has. Sementara products itu bisa dihitung. Jadi 2/3-nya produk itu berapa itu bisa dihitung. Jadi pakai plural. Loh, tanah bisa dihitung kok Bu? Lah tanah nanti kan 2/3-nya 2/3-nya tanah itu berarti kan berapa hektar gitu kan ya. Hektar itu kan distance kembali ke poin pertama, distance itu dianggap singular, dianggap satu. Next, the verb is determined by what is next to it in sentence with either A or B or neither A nor B. Untuk either or, neither nor itu sama seperti poin kedua, singular atau pluralnya tergantung apa yang mengikutinya. Contohnya, either the departmental head or his staffs are going to help us. Jadi departmental head itu kan singular, his staffs itu jamak. Tapi di sini subjeknya kita ambil subjeknya kita ambil his staff-nya. Jadi yang terakhir yang mengikuti or be. Jadi his staff itu jamak pakainya are. Tapi kan the department head kan satu, tapi yang terakhir disebutkan itu jamak, jadi pakai are. Next, ada juga agreement antara adjective or determiner noun. Contohnya maksudnya gimana sih modifiers? Oke, kita bahas modifiers dulu. What is modifiers? Modifiers itu penentu noun modified by the agreed number. Contohnya all books, each car, every, several, some, few, little, itu namanya modifiers. Nah, this book versus those books. Jadi kalau modifiernya this, verbnya harus book, nggak pakai s, karena this itu modifier ini untuk benda satu. Kalau
bendanya ada banyak, modifiernya harus those books. Sama dengan every itu kan setiap satuan, jadi every itu harus diikuti dengan singular, all semua itu diikuti dengan plural. Sama dengan another itu harus diikuti singular. Beda kalau other ya, kalau n-nya ini dihilangin, other aja itu diikuti plural. Karena ini another, ini singular, several kan beberapa, plural. Sama kayak some itu juga plural, beberapa. Each itu mirip seperti every ya, singular. Each car. Most kan paling banyak, harusnya satu dong guna. Tapi most di sini artinya adalah kebanyakan cars, jadi plural. Okay. Next, every and another can be followed by either Every and another can be followed by either singular and plural noun. Every ini tadi saya bilang memang every pasti diikuti singular awalnya ya. Tapi sebenarnya dia juga bisa diikuti plural. Spesial nih. Kalau every day, jadi dia langsung diikuti noun, dia singular. Tapi kalau ada penyebut angkanya, every 2 days otomatis plural karena ini ada kata to. Sama seperti another, dia juga bisa singular, bisa plural. Kalau langsung diikuti nounnya dia singular. Tapi kalau ada penyebutnya angka, dia jadi plural. Tapi kalau tidak ada penyebut, dia otomatis harus singular. Misalkan maksudnya penyebut apa sih? Angkanya itu loh. Kalau tidak ada angkanya ya berarti dia otomatis singular. Seperti everyone, every person, every chair. Kalau every 2 weeks ya kan ada kata to, otomatis dia plural. Next. Agreement yang terakhir adalah noun pronoun agreement. Noun pronoun agreement itu apa sih? Jadi pronoun itu adalah kata ganti orang. Noun itu adalah kata benda. Contohnya, the members of John's department are early risers. They rise at 6 a.m. Subjeknya apa? Kalau kita nggak tahu, subjeknya itu adalah the members-nya ini. Orangnya ada banyak kan? Berarti pakainya they. Anggota dari departemennya John, jadi ini subjeknya bukan John ya, subjeknya adalah anggotanya. Anggota dari departemennya John itu early risers. Early risers itu adalah orang yang suka bangun pagi. Mereka they rise at 6 a.m. Mereka bangun jam 6 pagi. Kalau menurut Western people 6 pagi itu pagi ya. Kalau kita paginya subuh. Next, they advise her to take care of herself. Mereka memberi saran dia perempuan untuk menjaga dirinya sendiri. Herself, dirinya siapa? Dirinya dia, bukan their self. Masa iya mereka memberi saran kepada dia untuk menjaga diri mereka? Oh ya bisa aja sih sebenarnya. But in this case yang dimaksud adalah herself. That's it tentang agreement. Any questions are welcome. Biasanya mungkin bingung ya aplikasinya agreement itu gimana sih? That's why mending habis ini langsung we move to Kahoot to exercise. Jadi latihan soal aja, nanti I'll explain more.